Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat eh, belajar bahasa Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang karya tulis ilmiah. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah konsep dasar karya tulis ilmiah. Yang kedua, tahapan penulisan. 3. Sistematika karya tulis ilmiah. Terakhir, tentang bahasa karya tulis ilmiah. Konsep dasar karya ilmiah itu merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah itu yang pertama adalah menggunakan bahasa tulis sebagai media. 2. Membahas konsep ilmu pengetahuan. Ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Kemudian ciri karya ilmiah itu yang pertama adalah objektif, yaitu apa adanya atau memiliki objek yang memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut atau objek yang diamati. Yang kedua, faktual, dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, bermetode atau mempunyai metode, yaitu berdasarkan metode ilmiah tertentu. Yang keempat, cermat dan jujur. Artinya mengangkat hal yang sebenarnya, bukan hasil dari rekayasa. Kemudian lanjutnya, insan akademik itu harus memiliki ciri memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahasnya. Jadi pengetahuannya juga berkaitan dengan apa yang dibahasnya. Misalkan berkaitan dengan kebahasaan, yang dibahas ya tentang kebahasaan. Kemudian yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Ingin tahu untuk meneliti yang sedang menjadi pokok permasalahan. 3. Memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang telah disusunnya. Jadi mempunyai sifat kalau ada kekurangan mau menerima saran dari orang lain yang ada kaitannya dengan karya yang ditulisnya atau karya ilmiah yang ditulisnya. Kemudian yang keempat, memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenarannya. 5. Objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya. Jadi katakan baik kalau memang baik, katakan kurang baik kalau memang kurang baik. Yang keenam, berpandangan maju. Artinya bahwa karya ilmiah yang disusunnya harus memberikan manfaat bagi orang lain atau orang di sekitarnya. Karya tulis ilmiah itu merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif
penyelesaian masalah tersebut. Dan juga karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis tidak bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah yang baik. Tujuan penulisan karya ilmiah yaitu untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menambah pengetahuan, ilmu dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Karya ilmiah juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pendidikan atau edukasi. Yang kedua, fungsi penelitian. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Baik pengembangan ilmu maupun tambahan bahan pustaka. Jenis karya tulis ilmiah, itu yang pertama makalah, yaitu karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan. Yang kedua, laporan penelitian, merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, skripsi. Itu karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh syarat S1. Kemudian yang keempat, tesis. Karya tulis ilmiah resmi yang berfokus pada pengajuan teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu atau menjadi syarat S2. Yang kelima yaitu disertasi, merupakan karya ilmiah yang memiliki karakteristik tertentu, karakteristik yang ada kaitannya dengan disiplin ilmu, berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang telah ada, dan berisi pengembangan model-model baru yang diuji di lapangan atau merupakan syarat S3. Yang keenam yaitu karya ilmiah populer. Biasanya ditulis dengan teknik penulisan yang menarik agar mudah dimengerti pembacanya, namun tetap mempertahankan kebenaran atau objektif. Yang ketujuh, kertas kerja. Itu merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang disusun untuk melaporkan satu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penulisnya. Misalnya KKN, PKL, kerja laboratorium. Ya. Untuk sistematika dan teknik penulis kertas kerja biasanya sangat bergantung pada lembaga terkait. Lanjut, tahapan penulisan. Untuk tahapan penulisan, ini ada tahapan persiapan, yaitu yang ada kaitannya dengan pemilihan topik, pembatasan topik, pengumpulan pustaka, penentuan tujuan dan maksud, kemudian penyusunan kerangka. Tahap yang kedua, yaitu pengumpulan data. 3. Analisis data. Keempat, penyusunan draft laporan.
Kemudian kelima, perbaikan dan pengeditan. Kemudian tahap yang terakhir adalah pelaporan. Penentuan maksud dan tujuan. Fungsi perumusan tujuan yaitu menjelaskan kepada pembaca, meyakinkan, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian fungsi maksud menyampaikan harapan penulis kepada pihak terkait. Langkah membuat kerangka itu merumuskan topik yang jelas, inventarisasi topik-topik bawahan, evaluasi. Kemudian langkah yang kedua dan ketiga ini dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik yang lebih rendah tingkatannya. Yang kelima, menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua rincian. Kemudian tahap pengumpulan data dapat ditempuh diantaranya dengan studi pustaka, melakukan penelitian, melakukan wawancara, dan observasi atau menyebarkan angket. Yang ketiga, tahap analisis data, yaitu teknik kualitatif dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, analisis data, terakhir interpretasi data, dan pembuatan simpulan. Kemudian yang kedua, untuk teknik kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik uji statistik. Tahap penyusunan draft laporan. Kerangka tulisan yang dibuat sebelumnya pada tahap ini dimulai dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan menyajikan hasil studi pustaka, hasil pengumpulan data, hasil analisis data, dan kesimpulan yang diperoleh. Tahap perbaikan dan pengeditan. Draft karya tulis ilmiah yang telah dibuat sebaiknya diedit dan direvisi untuk memperbaiki isi tulisan. Dan yang keenam, tahap pelaporan. Pada tahap ini, karya tulis yang telah disusun harus mampu dilaporkan sekaligus dipertanggungjawabkan. Sistematika karya tulis ilmiah itu ada 3. Bagian pembukaan. Bagian pembukaan itu terdiri dari judul, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi itu terdiri dari pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan saran. Bagian penutup itu daftar pustaka, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagai data pendukung penelitian. Bahasa karya tulis ilmiah itu bahasanya baku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua bermakna denotatif, makna yang sebenarnya berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan. Kohesi berhubungan, koheren berkaitan. Kemudian mengutamakan kalimat pasif, konsisten, logis atau masuk akal, efektif, menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele, dan kuantitatif. Di sini ada contohnya, ragam bahasa baku mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. Di sini penggunaan contoh dalam kalimatnya. Dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain sebagainya, maka proyek pengembangan sarana telekomunikasi di Indonesia
bagian timur kita terpaksa diserahkan kepada pengusaha asing. Ini ketidakbakuannya terletak pada kata kita terpaksa. Nah, ini contoh perbaikan kalimatnya. Karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Ini yang jelas penggunaan kalimat pasifnya. Kemudian denotatif, makna lugas bukan konotatif ya. Dan tidak bermakna ganda. Maka contohnya, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Ini tidak lugas. Maksud kalimat di atas tidak jelas karena kata penerangan mengandung makna ganda, yaitu informasi atau listrik. Kata penerangan ini mempunyai makna ganda, yaitu dua makna, atau istilah lainnya adalah ambigu. Menjadi kalimat seperti ini. Makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Atau makalah ini bertujuan memberikan listrik yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat, dan tidak emosional. Contohnya, responden tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lain-lainnya, tetapi dari komunitas sebagai perusahaan. Sebab jika diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lain-lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini termasuk kalimat yang tidak efektif atau tidak efisien. Nah, dirubah menjadi responden diambil dari komunitas sebagai perusahaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kohesif, agar tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur, baik dalam kalimat maupun dalam alinea, dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Kemudian yang kelima, koheren. Semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Mengutamakan kalimat pasif. Penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Penelitian ini dilakukan di laboratorium karena di sini ada kata penulis dan penelitian. Konsisten dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan kata ganti diri. Kemudian yang ke-8, logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal atau masuk akal ya. Di sini ada contohnya. Untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Ini termasuk contoh kalimat yang tidak logis, yaitu penggunaan kata menghemat waktu.
menghemat, ini ada kaitannya dengan waktu. Diperbaiki menjadi untuk mengefektifkan waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Ini ada lagi efektif. Ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan baik oleh penutur atau oleh penulis maupun oleh penyimak atau pembaca. Kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Ini contohnya ya. Dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Perbaikannya, dalam pengumpulan data diperlukan responden 100 orang. Berarti 100 orang di sini pasti jumlahnya. Yang ada kaitannya dengan kuantitatif. Kalau cukup banyak itu tidak termasuk dalam kuantitatif karena jumlahnya tidak jelas. Ini tadi yang perlu saya sampaikan yang ada kaitannya dengan materi karya tulis ilmiah. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca buku paketnya yang ada kaitannya dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik dan juga saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.